kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya, baik ya? Alhamdulillah kita sudah masuk ke semester 2. Kali ini kita akan belajar mengenai dimensi 3. Dimensi 3 ini nanti banyak ya yang akan kita bahas. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai jarak antara dua titik dan jarak antara titik dan garis. Untuk jarak antara dua titik, sebenarnya tidak ada rumus yang spesifik ya yang digunakan, cuma biasanya kita menggunakan teorema Pythagoras. Masih ingat ya bagaimana teorema Pythagoras? Iya, jadi untuk teorema Pythagoras itu ada segitiga siku-siku, sisi miringnya kita kasih nama C, untuk sisi tegaknya kita kasih nama A, kemudian ini B. Jadi sisi miring ini kalau dikuadratkan itu sama dengan sisi yang ini saling tegak lurus ini. Berarti A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Masih ingat ya, ini materi SMP ada ya, kayaknya SD juga ada. Jadi tidak perlu dibahas lebih jauh lagi. Kalau lupa silahkan dibuka-buka lagi materi terdahulu. Contoh dalam soal untuk jarak antara dua titik itu salah satunya seperti ini. Jadi nanti variasi soalnya kan banyak. Nah, ini saya ambil untuk soal kubusnya. Misalkan ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kubus ini panjang rusuknya 6 cm. Misalkan kita diminta menghitung jarak antara E ke C. Nah, berarti ini titik E ini ya, ke C. Nah, ini jaraknya berapa? Coba kita tarik garis dari E ini ke C. Maaf kalau nggak lurus ya, karena nggak ada penggarisnya. Nah, ini. Untuk menghitung jarak E ke C, ini kita menggunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagorasnya seperti apa? Nah, ini dari E ke C ini kan bisa kita tarik garis juga dari C ke A. Ini seperti ini. Nah, kita dapatkan segitiga siku-siku A, C, E. Perhatikan siku-sikunya di sini. Apakah ini pasti siku-siku? Iya, karena AE-nya adalah sisi tegak dari kubus, sedangkan AC-nya adalah ini berada di sisi alas. Ini berada di tegak, ini alas. Tegak dan alas pasti tegak lurus. Jadi, ini pasti siku-sikunya di sini. Sehingga untuk mendapatkan ini jarak dari E ke C, kita memerlukan A ke C. Untuk A ke E-nya gimana? A ke E itu kan sudah diketahui bahwa rusuknya kubus adalah 6 cm, berarti ini pasti 6 cm. Sedangkan A ke C itu bisa kita hitung pakai teorema Pythagoras. Jadi Pythagorasnya seperti apa? Berarti kita ngambil segitiga yang memuat AC ini. Segitiga apa ini? Kita ambil jadi A, B, C. Coba saya pisah di sini, saya gambarkan. Nah, ini siku-siku di sini. Berarti kalau seperti ini siku-sikunya di mana ya? Di B. Ini B. Siku-siku di B, ini A. Yang ini C. AB-nya 6. Kemudian BC-nya juga 6. Nah, kalau proporsinya kurang pas ya, mohon dimaklumi ya, karena kita nggak pakai penggaris. Ini cuma kira-kira aja. Berikutnya, berarti AC-nya gimana? Kita hitung pakai teorema Pythagoras. Teorema Pythagorasnya berarti
AC itu berarti sisi miring ya, sama dengan kalau tadi di pembahasan tadi kan AC kuadrat sama dengan BC kuadrat, sisi miring sama dengan sisi alas dikuadratkan ditambah sisi yang tegak, AB kuadrat. Itu ya. Berarti AC-nya adalah akar dari BC kuadrat ditambah AB kuadrat. BC-nya berapa? BC-nya tadi 6. Berarti 6 kuadrat ditambah AB-nya juga 6. Berarti ini 6 kuadrat. 6 dikuadratkan hasilnya ya 36. Yang ini juga 36. 36 ditambah 36 itu kan artinya 2 kali 36 ya. Kalau ditulis 72 boleh, cuma saya buat langsung aja. Misalkan X ditambah X kan 2X. Ini 36 ditambah 36 berarti 2 kali 36. Nah, 36-nya ini kita akarkan. Akarnya 36 kan 6 ya. Berarti 6 akar 2 cm. Nah, AC-nya ini ketemu 6 akar 2. Iya, ditulis di sini. Bisa diikuti ya. Ini satuannya cm. Kalau AC-nya sudah ketemu, berarti tinggal kita hitung EC-nya. Pakai Pitagoras juga. Ini siku-sikunya berarti di A ya. A, kemudian ini C, kemudian ini E. AE-nya 6, kemudian AC-nya sudah ketemu 6 akar 2. Nah, kita mau menghitung EC. Caranya sama dengan ini. Tetap pakai teorema Pitagoras. Berarti EC adalah akar dari ini AC kuadrat ditambah AE kuadrat. AC-nya berapa? Tinggal dimasukkan aja. Berarti AC-nya adalah 6 akar 2 dikuadratkan ditambah AE-nya adalah 6 kuadrat. Tinggal dihitung aja, 6 akar 2 dikuadratkan, 6 kali 6, 36. Akar 2 dikali akar 2 kan 2 ya. Kemudian ditambah 6 dikuadratkan kan 36. Nah, seperti ini. Coba diperhatikan, ini ada 36 dikali 2, kemudian ditambah 36. Kalau saya jumlahkan jadinya begini, paham ya? Jadinya 3 dikali 36. Dari mana? Ini kan 36-nya kan dikali 2, yang ini dikali 1. 2 tambah 1 kan 3 ya. Berarti 3 dikali 36. Kenapa saya buat begini? Nggak langsung dikalikan kemudian dijumlahkan? Karena nanti akhirnya kan juga kita buat disederhanakan sehingga salah satunya bisa diakarkan gitu. Jadi langsung aja. Jadi sama dengan akarnya 36 kan 6, berarti 6 akar 3 cm. Nah, sudah ketemu. EC-nya adalah 6 akar 3 cm. Bisa diikuti ya. Berikutnya kita bahas mengenai jarak dari titik ke garis. Nah, konsep yang dipakai dalam menghitung jarak titik ke garis itu gini.
Jarak titik ke garis adalah panjang garis yang ditarik dari suatu titik dan tegak lurus garis tersebut. Jadi, kalau misalkan ada titik di sini misalkan, kemudian ada garis. Nah, kalau kita diminta menghitung jarak dari titik ke garis ini adalah kita tarik garis yang tegak lurus dari titik ini ke garis ini. Jadi begini. Nah, ini harus tegak lurus. Kalau misalkan tidak tegak lurus gimana? Misalkan dari sini ke sini. Misalkan sini. Nah, ini bukan merupakan jarak dari titik ke garis tersebut karena tidak tegak lurus. Oke ya, kita lanjut ke contoh soalnya. Misalkan ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita diminta menghitung jarak dari titik F ke garis BH. Nah, untuk menghitung jarak dari titik F ke garis BH ini, berarti kita tarik garis yang tegak lurus dari titik F ke garis BH. Nah, ini jarak yang akan kita hitung. Menghitungnya gimana ya? Menghitungnya kita tidak bisa ya menggunakan teorema Pitagoras, kemudian menentukan jaraknya ini dengan membagi BH menjadi dua bagian yang sama. Karena ini segitiga yang terbentuk yaitu segitiga BFH bukan merupakan segitiga sama sisi atau sama kaki. Jadi kita menggunakan konsep lain. Sebelumnya kita tuliskan dulu dari segitiga yang terbentuk ini berapa sih panjang sisi-sisinya. Jadi ini BF panjangnya 8 cm. Ya, karena ini merupakan kubus yang rusuknya 8, berarti BF pasti 8 cm. Kemudian FH itu panjangnya 8/2 cm. Kenapa 8/2? Karena FH ini merupakan diagonal bidang dari kubus tersebut. Ingat ya, konsep dimana kalau misalkan ada sebuah kubus dengan panjang rusuknya A, maka diagonal bidangnya ini bisa AC, bisa BE, bisa AF, bisa FH. Diagonal bidangnya itu panjangnya adalah A/2. Sedangkan diagonal ruangnya, kalau di sini berarti diagonal ruangnya bisa A, G, bisa BH, bisa EC, atau bisa DF. Jadi, diagonal ruangnya panjangnya adalah A/3. Nah, ini. Jadi, dengan menggunakan konsep ini cukup kita ambil dari rusuknya, ini diagonal bidang dikasih akar 2. Sedangkan BH-nya adalah diagonal ruang, berarti panjangnya 8/3 cm. 8/3. Kita tuliskan terpisah ya, kita gambar terpisah biar lebih jelas. Ini segitiga. Segitiga BFH siku-sikunya di F. Nah, ini pasti siku-siku di sini karena BF adalah rusuk tegak, sedangkan FH-nya adalah diagonal bidang yang terletak di sisi atasnya kubus. Jadi ini pasti tegak lurus di sini. Kita tuliskan panjangnya tadi BF 8, HF 8/2, kemudian BH-nya 8/3. Yang akan kita hitung adalah jarak dari F ke BH, berarti ini ditarik garis yang tegak lurus. Nah, untuk menentukan jarak ini kita bisa menggunakan konsep persamaan luas segitiga. Masih ingat ya bagaimana rumusnya luas segitiga? Rumusnya luas segitiga itu gimana? Iya, setengah dikali alas dikali tinggi. Mudah sekali ini. Kita masukkan ke
persamaan dari luas segitiga. Segitiga apa ya? Segitiga ini BFH. Jadi intinya segitiga ini akan menghasilkan luas yang sama jika dihitung dengan menggunakan misalkan alasnya HF atau bisa juga menggunakan alasnya BH. Jadi nanti akan menghasilkan luas yang sama karena memang segitiganya kan sama ya. Luasnya segitiga itu kan segitiga BFH itu kan rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, untuk yang pertama kita misalkan menggunakan alasnya HF. Berarti setengah dikali HF. Kalau alasnya HF berarti tingginya apa? Tingginya berarti BF. Kemudian sama dengan kalau kita hitung dengan menggunakan alasnya BH. Kalau alasnya BH berarti tingginya mana? Tingginya ini yang akan kita hitung tadi. Misalkan kita kasih nama T. Ini tingginya. Bisa diikuti ya. Jadi untuk yang sebelah kiri, ruas kiri kita pakai alasnya HF, untuk ruas kanan kita pakai alasnya BH. Kita masukkan setengah dikali HF. HF-nya 8 akar 2. BF-nya 8. Sama dengan setengah dikali BH-nya 8 akar 3. Tingginya belum tahu ya. Tinggal kita coret setengah dengan setengah. Ini 8 dengan 8. Ruas kiri tinggal ini 8 sama akar 2. Yang ruas kanan tinggal akar 3 sama T. Jadi T-nya adalah ini akar 2 sama 8. Saya tulis 8 akar 2 enggak masalah ya. Dibagi ini akar 3. Berarti T-nya adalah 8 akar 2 dibagi akar 3. Karena penyebutnya masih berupa bentuk akar, belum rasional, berarti kita rasionalkan dengan dikalikan akar 3 per akar 3. Nah, seperti ini. Tinggal dikalikan 8 akar 2 dikali akar 3 berarti 8 akar 2 kali 3 kan 6. Dibagi akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Nah, jadi T-nya adalah 8 per 3 akar 6. Sehingga kita dapatkan bahwa jarak dari F ke garis BH panjangnya adalah 8 per 3 akar 6 cm. Seperti ini. Udah ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai jarak antara dua titik dan jarak dari titik ke garis. Semoga bisa difahami. Kalau misalkan ada yang belum jelas, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.